Shalom teman-teman yang kasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Dan pada kesempatan pada saat ini, saya mau men-sharingkan akan kebenaran firman Tuhan, akan siapa itu Allah dan karyanya atas hidup kita. Siapa itu Allah? Dia adalah Sang Pencipta. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bisa dibilang, dialah pencipta alam semesta, dan sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada yang lain. Dia adalah satu-satunya. Dan tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus Kristus telah dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan kita, umat manusia, sebelum dunia dijadikan. Dan karena itulah kenapa kita harus meletakkan pengharapan kita seluruhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita buka Alkitab kita, kenapa kita harus meletakkan pengharapan kita hanya kepadanya. Dan firman-Nya ada di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dia telah membuktikannya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, dan salah satunya untuk menebus setiap kita dengan darahnya lewat karya salibnya. Dan setiap janji firman-Nya tetap untuk selama-lamanya, takkan pernah berubah, walau keadaan dapat berubah. Firman-Nya ada di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 24 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena kita ini telah ditebus dan percaya kepadanya, maka kita sudah seharusnya hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu dunia ini seperti sebelum mengenal Allah. Berarti kita harus hidup kudus sebab Allah kita itu kudus. Firman-Nya ada di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16. Beginilah firman Tuhan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Walau banyak hal yang membuat kita bisa saja hidup gak kudus, ingatlah dari mana kita bisa mendapat kesempatan untuk hidup di dunia ini kalau bukan anugerah Bapa dalam hidup kita. Hanya anugerah Bapa atas hidup kita, maka kita mempunyai kesempatan hidup di dunia ini. Maka dari itu hiduplah takut akan Dia. Firman-Nya ada di 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka
menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita harus hidup takut akan Dia. Sebab seperti yang dibahas di awal, bahwa kita ini telah ditebus lewat karyanya. Yuk kita baca lagi di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Percayalah, Dia satu-satunya penebus bagi hidup kita. Dia Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan kita dengan caranya. Ayo, tetaplah pegang keyakinan kita. Percayalah padanya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, untuk terus hidup taat, setia, dan takut akan Dia. Semoga teman-teman terberkati. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.